Kenapa? What yang oke. Uber. Nah, ini menjijikkan. Ini bukan sketsa, ini jelas bukan drama pengadilan seperti biasanya. Tidak. Yang kamu lihat di sini adalah seorang hakim aktif di Arizona, ya. Hakim tertangkap buang air kecil di tempat umum, menyebut namanya dengan cadel, lalu berdebat dengan polisi saat suaminya ikut campur. Akibatnya, ada pengunduran diri, surat tilang polisi, dan rekaman kamera tubuh yang mengejutkan. Kami akan membahas detail kejadian di momen sulit dipercaya. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saya tidak percaya, saya mengatakannya ini terdengar seperti di acara sketsa, tapi ini nyata. Ada seorang hakim dari Arizona, ya, seorang hakim yang sedang menjabat. Ya, mungkin sekarang sudah tidak menjabat lagi, kita akan membahas itu. Yang diduga tertangkap basah, sedang buang air kecil di semak-semak. Sekarang, kabarnya dia sedang mabuk, kebingungan, berdebat dengan polisi sementara suaminya tampak mencoba menariknya pergi. Ada interaksi di sini. Apa dampaknya? Sebuah pengunduran diri, surat tilang dari polisi, dan beberapa rekaman video body cam polisi yang benar-benar menarik. Izinkan saya mengatakan sebentar, ya. Tanpa rekaman body cam yang akan kami tunjukkan, ini hanya jadi kata-kata hakim dan suaminya melawan polisi. Mungkin itu yang terjadi, bukan? Apakah Anda bisa melihat hasil yang berbeda? Kami selalu membicarakan pentingnya bukti dari body cam di sini di Sidebar. Dan di sini, sebagai contoh, kami akan menunjukkan kepada Anda apa yang terekam. Dan kami akan membahasnya bagian demi bagian, satu persatu. Jadi, apa yang sedang kita bicarakan? Atau mungkin seharusnya saya bilang, siapa yang sedang kita bicarakan? Kita sedang membicarakan Hakim Christine Schaff Olson. Sekarang, dia tampaknya mengklaim di awal kejadian ini bahwa dia hanya sedang menunggu Uber, tapi petugas mengatakan mereka menemukan dia benar-benar sedang jongkok. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Uber. Ini menjijikkan. Aku sedang menunggu Uber. Ini tidak bisa diterima. Mana identitasmu? Lagi, aku tidak percaya ini. Ini seorang hakim, ini seorang hakim. Tampaknya mencoba mengeja namanya sendiri dengan kata-kata yang tidak jelas. Para petugas sedang mencoba menyusun apa yang baru saja terjadi di balik semak-semak gedung pengadilan. Aku belum menyebutkan itu, ya. Dia dituduh buang air kecil hanya beberapa langkah dari gedung pengadilan. Situasi makin kacau saat suaminya, Jason Olson, datang. Ini menambah kompleksitas kejadian. Menurut Fox News, Jason adalah manajer taman dan rekreasi untuk kota Chino Valley. Dan dia ikut terlibat dalam hal ini. Dan kita akan mundur sejenak, mari kita benar-benar mundur, mari kita kembali ke sini. Kita berada di Prescott, Arizona, saat itu baru lewat pukul 1.30 pagi pada tanggal 4 Oktober. Ini saat polisi merespons laporan wanita buang air kecil di tempat umum dekat Montezuma dan Gurley Street. Video dari kamera tubuh. Rekaman kamera tubuh tampak menunjukkan mantan hakim pengadilan tinggi Christine Schaff Olson sedang kesulitan di balik semak-semak, diduga dalam keadaan mabuk, dan bersikeras bahwa dia hanya sedang menunggu Uber. Namun, apa yang awalnya tampak seperti pertemuan rutin ini, dengan cepat menjadi luar biasa ketika petugas menyadari dengan tepat siapa yang sedang dia hadapi. Apa yang saat yang Anda lakukan? Apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa? Apa yang sedang Anda lakukan? Uber. Ini menjijikkan. Aku sedang menunggu Uber. Oke, ini tidak bisa diterima. Mana identitasmu? Aku kehilangan suamiku. Dia berjalan ke arah sana. Eja nama belakangmu. Olsen. Harus dieja. OLS. Owen. Owen. Eja nama depanmu. Kristen. Eja itu.
Care. STIN. Care. I. Oke. STY. Kapan tanggal lahirmu? Apakah kamu dari Arizona? Saya lahir di sana, di Nevada. Siapa nama tengahmu? Marie. Kami sedang berada di 101 Nevada di Arizona. Terakhir adalah Ocean. Lincoln, Sam, Ocean, Nora melawan King Robert, Ida, Sam, Tom, Young, Nora, Edward. Sekarang, seperti yang saya sebutkan, inilah saatnya situasi memanas ketika suaminya masuk ke dalam adegan. Apakah Anda suaminya? Ya, Oke. Bisakah Anda menunggu di dekat taksi untuk saya? Ya, Anda bisa, karena saya sedang melakukan penyelidikan. untuk apa? Saya baru melihat dia muntah dan buang air kecil di depan beberapa orang. Bukan, itu bukan dia. Oke. Kamu bisa pergi dengan taksi, di mana kamu bisa terus mengganggu penyelidikan. Kesempatan terakhir, pergi ke taksi itu. Nah, Oke. Kalau saya gitu, kamu ditahan. berhenti. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan menjatuhkanmu jika kamu melawan. Aku sudah beri kesempatannya, tapi kamu tetap tak mau dengar. Kita sudah punya taksi. Hei sayang. 521 melawan. Berbaring di tanah, bro. Saya tidak melakukan apa-apa. 5-15, kami bertarung. Ya, saya tidak bertarung. Ambil borgolnya. Aku mulai sekarang. Marie. Ambil saja ini. Tolong biarkan aku bangun agar aku bisa bernapas. Tidak, kamu harus diborgol dulu, baru setelah itu kamu bisa. Borgol aku, asal aku tetap bisa bernapas. Lima 15, kode 4. Sedang 10-15. Bisakah Anda membiarkan saya bangun agar saya bisa bernapas? Anda harus memberi kami waktu sebentar. Di sebelah kirinya. Tetap di situ. Kenapa nggak denger aja, bro? Aku mendengarkan. Kamu melawan, jadi bisa masuk penjara. Ayo, bisa kalian kenali dia? Setelah keributan, para petugas kembali berkumpul di trotoar dan melaporkan situasi lewat radio. Salah satu dari mereka mundur dan menjelaskan pada rekannya apa yang baru saja dia lihat. Seorang wanita dengan celananya diturunkan, terbuka, muntah di belakang semak-semak. Pria itu, yang diidentifikasi sebagai suaminya, Jason, tampaknya menolak, menjauh dan diduga mengganggu penyelidikan. Sekarang, saya ingin Anda mendengarkan petugas menceritakan kejadian secara rinci. Bisakah kalian mengidentifikasi dia? Bisakah kita mengidentifikasi dia? Lima 15. Bisa dapat hasil 101? Lima 15 sekadar info. 10-15 adalah laki-laki terpisah. Dia ikut campur. Dan perempuan akan ditahan. Jadi tidak terlibat. Ya, itu suaminya. Celananya diturunkan, aku lihat sendiri. Dia muntah dan pipis di mana-mana. Orang-orang melihat. Putar balik. Dia di 54A. Cowok ini datang naik taksi. Aku tanya, siapa kamu? Dia jawab, aku suaminya. Aku minta dia kembali ke taksi sebentar, tapi dia menolak. Aku bilang, dia tanya, ada apa? Aku jelaskan. Aku baru saja melihat dia buang air kecil dan muntah di mana-mana. Dia sudah menunjukkan dirinya ke beberapa orang, termasuk aku, katanya. Itu bukan dia. Dia menariknya kembali ke taksi. Aku bilang, ini kesempatan terakhir, kembali ke taksi karena kamu mengganggu. Dan dia bilang, enggak. Lalu aku bilang, oke. Jadi aku langsung mendekatinya dan aku bilang, kesempatan terakhir bro. Dan dia tetap bilang, enggak.
Kami mencoba menahan dia melawan, lalu aku membantingnya ke tanah. Tapi nggak ada yang seperti... Enggak. Mau langsung ajak dia ke mobilmu? Enggak, melawan dan mengganggu. Suamimu yang pegang kartu identitasmu? Kamu bawa itu sekarang. Iya, saya bawa. Di mana? Kita harus ambil dompetnya? Oke. Boleh saya berhenti? Kami akan mengambilnya darimu. Benar sekali, ya. Setidaknya 4 kali. Sudah 2 kali ditanya bilang padanya, dia seperti tidak. Aku bilang kamu ikut campur, dia menyangkalnya. Dia menariknya ke taksi, lalu taksi itu segera pergi. Kabar baiknya semuanya terekam di kamera tubuh. Minimal, kamu dapat surat tilang. Oke. Kamu mengerti, ini sebenarnya tidak perlu. Dia hanya akan dapat surat tilang. Jika petugas memberi perintah, kamu harus mematuhi, bukan mengganggu penyelidikan. Saat petugas mencoba menangkap dan menahanmu. Aku yang muntah. Oke. Tapi tetap saja aku melihat dia dengan seluruh bagian bawah tubuhnya terbuka di semak-semak itu. Begitu juga beberapa orang lain. Oke. Bagaimana kamu bisa pulang dari sini? Dia punya kartu tanda pendudukku. Baik, karena kami punya itu. Jadi apa kamu punya ponsel? Dia punya dompetku sendiri. Kamu tidak punya ponsel? Tidak, dia membawa kartu kreditku. Jadi ponsel di sebelahmu itu bukan ponselmu? Iya. Jadi kamu punya ponsel, bisa telepon seseorang untuk menjemputmu? Taksi, Uber, Lyft, teman, keluarga, bisa kita urus sekarang. Silakan telepon, saya akan isi tiketmu. Oke, setelah konfrontasi, para petugas terus membereskan situasi di lokasi. Mereka memastikan identitas, mengamankan barang, dan menjamin wanita ini pulang selamat. Tapi kekacauan dari perkelahian sebelumnya itu berujung pada pekerjaan administrasi, mengantar orang, dan menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya saat insiden ini mulai mereda. Ya, aku sudah mengeluarkan borgolnya. Dia tidak menjauh dariku, tapi justru mendekatimu. Aku dengar dia bilang, jangan ditarik-tarik. Lalu dia mulai menarik sendiri, dan aku pikir, aku nggak mau ribet sama borgol ini. Jadi aku langsung dorong dia menjauh dari kita dan menjatuhkannya ke tanah. Nggak ada apa-apa. Aku hanya mengisi tiket untuknya. Dia akan mendapat tumpangan. Oke. Dia bilang tentang punya dompet. Apakah dia punya dompet perempuan? Karena kalau kita punya uang atau kita semua bisa panggil taksi untuk dia. Katanya dia sudah menelepon. Saya bilang ke dia untuk naik kendaraan sementara saya melakukan ini. Hiker.
Sebenarnya pertama yang saya katakan adalah, Nanti saya akan bicara denganmu tentang itu. pertama saya bilang saya tidak akan melemparmu ke tanah. Dan dia bilang, tidak, kamu tidak akan melakukannya. Semuanya baik-baik saja? Iya. Dia tak bisa memberiku apapun. Aku akan tanya dia. Nomor teleponnya? Iya. Dia butuh waktu sekitar 2 menit baginya hanya untuk mengeja namanya. Dia bahkan tidak benar. Itu miliknya. Iya. Pindah ke sini. Ayo kita keluarkan dari sana. Oh, keren. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Tolong taruh ini bersama dompet ini sudah dicek, tahu? Oh ya, sudah saya periksa. Bisa tolong taruh ini bersama barang-barang lainnya? Yang ada di bagasi. Oke, ya. Baiklah, ini adalah milikmu. Setelah situasi terkendali, mantan hakim itu ditilang karena buang air kecil di tempat umum. Sekarang, suaminya, dia juga dalam masalah. Dia ditahan karena melawan dan mengganggu petugas. Ini surat tilang untuk pelanggaran ringan buang air di tempat umum. Jadi Anda harus tanda tangan dan janji hadir di pengadilan sekitar sebulan lagi ya. Suami Anda akan dipindahkan ke penjara Kabupaten Avapai. Dia akan didaftarkan di sana. Apakah saya yang menandatangani untuk dia atau? Ini untuk Anda. Ini adalah surat tilang Anda. Jadi silakan ambil itu. Di mana surat tilangnya? Dia dipenjara karena melawan dan mengganggu. Tapi aku tidak harus menandatangani itu, kan? Itu urusannya sendiri. Kamu cukup tanda tangan di garis hitam tebal. Bukan, di sini di layar. Jadi di layar. Sempurna lagi, terima kasih. Tidak ada. Jelas saja seorang pemain cadangan. Iya. Aku melihat dia coba kabur di sisimu dan mendengarmu. Lalu dia juga coba kabur di sisiku. Makanya aku sudah siapkan borgol. Dan aku langsung berpikir aku nggak mau main-main dengan ini. Jadi aku langsung menjatuhkannya ke tanah. Lalu terima kasih. Dia membawa kartu kreditnya. Mari kita berikan saja itu kepadanya. Maaf. Bro. Dia tadi cuma melawan kan? Dia menegang dan seperti mendorongku. Lalu aku bilang ke dia, berhenti melawan atau apalah. Lalu kamu bicara sama dia. Terus? Iya, jadi... Nggak sabar sampai kamu tahu siapa dia. Sebenarnya ini bisa dihindari. Iya, aku bilang, enggak, kamu ke taksi aja. Tapi dia malah... Yes. Bolehkah aku ngobrol santai dengan istriku? Dia bisa ke sini, ya. Apakah alamat di Chino Valley masih sama? Alamat yang mana? Baiklah. Tunggu sebentar, aku akan lihat apakah dia bisa datang ke sini sebentar. Ya. Suamimu ingin bicara, jadi kalau bisa ke sana, temui dia. Ya, kamu bisa lewat sisi ini. Ya, kamu bisa jalan, aku nggak mau kamu jatuh. Tunggu sebentar.
tetap di situ. Jangan masuk mobil. Bicara dengannya. Baik ya. Ini adalah ID kartu tanda penduduk Anda, SIM Anda, dan surat tilang Anda. Oke, jadi di sini ada tanggal sidang pengadilan pada 27 Oktober. Pada 27 Oktober Anda harus datang ke alamat ini, yaitu gedung pengadilan. Ada nomor telepon jika ada pertanyaan. Ada juga situs web di sini. Oke, jadi pastikan Anda hadir pada tanggal 27 Oktober. Jangan sampai kehilangan kertas ini. Apakah mereka ada di sana? Ya, buang air kecil di tempat umum. Itu dia. Ada pertanyaan? Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Apa tuduhannya? Melawan penangkapan dan menghalangi penyelidikan. Jadi, pastikan kamu tidak bisa berjalan keluar dan saya tidak mau kamu tertabrak mobil atau semacamnya. Apakah dia sedang dibawa ke suatu tempat? Ya, dia akan dibawa ke penjuru. Dia akan dibawa ke penjara. Dia akan bertemu hakim besok pagi. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Setelah kejadian itu, pihak berwenang menuntut Shaf Olson dengan pelanggaran ringan karena buang air kecil di tempat umum. Jason Olson didakwa melawan penangkapan, menghalangi penyelidikan, dan menghambat operasi pemerintah. Menurut Fox 10, siapa hakim utama dalam kasus ini? Saya akan jelaskan sedikit tentang dirinya. Ini adalah Christine Shaf Olson. Menurut LinkedIn-nya, dia pernah jadi profesional yudisial di Pengadilan Tinggi Yavapai County lebih dari 2 tahun. Shaf Olson diangkat sebagai hakim, sementara Divisi A Yavapai County pada Oktober 2023. Dan beberapa hari setelah insiden ini, dia secara resmi mengajukan pengunduran dirinya kepada Hakim Ketua John Knaper, mengundurkan diri dari jabatannya. Dia mundur dari posisi hakim pro tempore di Pengadilan Tinggi Yavapai County. Dia resmi mengajukan pengunduran diri ke pengadilan karena alasan pribadi dan medis. Suratnya sebagian berbunyi, "Saya mengundurkan diri setelah mempertimbangkan kondisi fisik, medis, dan keluarga saya." Yavapai County pantas mendapatkan dan memang memiliki hakim-hakim yang teguh dalam komitmen mereka untuk melayani Yavapai County. Mengingat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup saya percaya akan sulit untuk memenuhi komitmen ini. Sekarang, hakim lain yang saya sebutkan, Hakim Ketua John Knaper yang mengawasi Pengadilan Tinggi Kabupaten Yavapai, memuji pengabdiannya, mengakui keputusannya untuk mengundurkan diri dengan mengatakan, "Saya menghormati dan menghargai keputusan Ibu Shaf Olson untuk mengundurkan diri. Atas nama Pengadilan Tinggi Kabupaten Yavapai, saya menghargai waktu yang telah diberikan Ibu Shaf Olson untuk melayani komunitas kita dan kesediaannya untuk tetap berada di posisinya sementara pengadilan memilih pro tempore yang baru. Jadi kursinya sekarang sudah kosong. Ketua Mahkamah Agung Arizona akan menunjuk pengganti dan orang tersebut harus disetujui oleh Dewan Pengawas Kabupaten Yavapai. Sekarang saya akan mengatakan ini. Pengacara Shaf Olson merilis pernyataan yang mengatakan bahwa Ibu Shaf Olson mengajukan pengunduran dirinya dengan harapan agar kondisi kesehatannya tetap pribadi, serta demi menjaga integritas lembaga peradilan. Christine memiliki kondisi medis sebelum menjadi hakim, namun hal ini tidak mengurangi kemampuannya melayani sebagai hakim. Kondisi serupa berkontribusi pada peristiwa yang dipermasalahkan, dan kami yakin semua pihak akan mempertimbangkan hal ini saat meneliti masalah tersebut. Christine Shaf Olson dijadwalkan hadir di pengadilan Desember, sedangkan suaminya, Jason Olson, bulan ini. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.